Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku matematika kelas 9 latihan 2.5. Nomor 7. Seorang tukang bangunan mendapat pesanan membuat air mancur yang diletakkan di pusat kolam kecil yang berbentuk lingkaran. Pemesan menginginkan luas kolamnya adalah 10 meter kuadrat. Jika tinggi maksimum dari air mancur adalah 2 meter dan air mancurnya harus jatuh tepat di tepian kolam, maka tentukan persamaan kuadrat dari air mancur tersebut. Diketahui dari soal, bentuk kolam adalah lingkaran. Luas lingkaran atau L sama dengan 10 meter kuadrat. Kemudian tinggi maksimum air mancur atau Y0 sama dengan 2 meter. Yang ditanya menentukan persamaan kuadrat dari air mancur tersebut. Penyelesaian. Mula-mula perhatikan sketsa kolam dengan air mancur. Kolam yang berbentuk lingkaran, kemudian air mancur yang tinggi maksimumnya 2 meter seperti berikut ini. Jika kita perhatikan, air mancur berada di titik pusat lingkaran dan membentuk titik pangkal 0,0. Kemudian jarak dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran kita sebut dengan jari-jari atau R. Pada soal kita ketahui tinggi maksimum air mancur atau Y0 adalah 2 meter, maka kita lihat di sini air mancur memiliki nilai Y sama dengan 2 pada saat X sama dengan sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya di sini setengah dari jari-jari atau setengah R. Kemudian kita dapatkan titik optimum setengah R, 2. Setelah kita memperhatikan sketsa kolam dengan air mancur, untuk menentukan persamaan kuadrat dari air mancur tersebut, kita misalkan persamaan kuadrat dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, kita harus melengkapi persamaan kuadrat tersebut dengan menentukan nilai A, B, dan C. Selanjutnya dari titik pangkal yaitu titik 0,0 kita dapatkan C sama dengan 0. Karena di saat X sama dengan 0 maka Y sama dengan konstanta atau C. Kemudian dari luas lingkaran kita dapatkan menggunakan rumus luas yaitu L sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Kemudian luasnya kita ganti dengan angka 10 sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Kemudian V di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri dari perkalian menjadi pembagian, sehingga kita tuliskan 10 dibagi V sama dengan R pangkat 2. Nah, untuk menentukan nilai R saja, maka R pangkat 2 kita ubah menjadi bentuk akar, menjadi R sama dengan akar dari 10 per Pi. Untuk menyederhanakan perhitungan, nilai V di sini tidak Ibu jabarkan. Sebenarnya nilai V itu adalah 22/7 atau 3,14. Setelah kita dapatkan nilai R sama dengan akar dari 10 per Pi, maka dari sumbu simetri sama dengan setengah kali R, kita masukkan rumus sumbu simetri negatif B per 2A sama dengan setengah dikali akar dari 10 per Pi. Kemudian negatif 2A di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan dari pembagian menjadi perkalian. Maka kita tuliskan B sama dengan setengah dikali buka kurung negatif 2A dikali akar dari 10 per Pi. Setengah dikali negatif 2A menjadi negatif 1A, maka B sama dengan negatif akar dari 10 per Pi dikali A. Setelah kita dapatkan B, dari nilai maksimum Y0 sama dengan 2, kita tentukan nilai dari A. Kemudian kita masukkan rumus dari nilai maksimum Y0 sama dengan negatif D per 4 dikali A sama dengan negatif B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 4 dikali A sama dengan 2.
Kemudian negatif 4A di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan dari pembagian menjadi perkalian, sehingga tertinggal B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C sama dengan 2 dikali negatif 4A. Hasil dari perkalian 2 dikali negatif 4A sama dengan negatif 8A. Jadi kita tuliskan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C sama dengan negatif 8A. Kemudian di ruas kiri ada negatif 4 dikali A dikali C. Dan kita ketahui nilai C itu adalah 0, maka perkalian dengan bilangan 0 hasilnya 0. Sehingga kita tuliskan hasil akhirnya B pangkat 2 sama dengan negatif 8A. Selanjutnya kita ganti B dengan negatif akar dari 10 per pi dikali A. Kita tuliskan buka kurung negatif akar dari 10 per pi dikali A tutup kurung pangkat 2 sama dengan negatif 8A. Hasil dari kuadrat dari dalam kurung ini adalah 10 per pi A pangkat 2 sama dengan negatif 8A. Kemudian A di ruas sebelah kanan kita pindahkan ke ruas kiri dari perkalian menjadi pembagian. Kemudian 10 per V kita pindah ke ruas kanan. Nah, V yang di sebelah kiri dari pembagian menjadi perkalian dan 10 di ruas kanan kita jadikan dia pembagian, sehingga kita tuliskan A pangkat 2 dibagi A pangkat 1 sama dengan negatif 8V per 10. Nah, A pangkat 2 dibagi A pangkat 1 itu pangkatnya kita kurangkan menjadi A saja. Maka kita dapatkan A sama dengan 0 atau A sama dengan negatif 8V per 10. Setelah kita dapatkan nilai A, maka B sama dengan negatif akar dari 10 per pi dikali A. A di sini kita gantikan dengan nilai A yang telah kita temukan. Sama dengan negatif akar dari 10 per pi dikali negatif 8pi per 10. Di sini ada dua negatif, maka hasil dari negatif dikali negatif hasilnya positif, maka negatif tidak kita tuliskan lagi. Selanjutnya 8pi per 10, karena ini bentuk bilangan pecahan biasa, kemudian lawannya adalah bentuk akar, maka kita ubah 8pi per 10 ini menjadi bentuk akar. 8pi per 10 bentuk akarnya adalah 64pi pangkat 2 per 100. Karena akar dari 100 itu sama dengan 10, akar 64 itu sama dengan 8, dan akar dari pi pangkat 2 adalah pi. Setelah keduanya dalam bentuk akar, maka dapat kita kalikan. 10 kali 64 pi pangkat 2 hasilnya adalah 640 pi pangkat 2. Kemudian pi dikali 100 hasilnya adalah 100 pi. Kemudian yang di dalam kurung kita sederhanakan, 640 per 100 sama-sama kita bagi dengan 10. 640 dibagi 10 hasilnya 64, 100 dibagi 10 hasilnya 10. Kemudian V pangkat 2 dibagi V pangkat 1, pangkatnya kita kurangkan menjadi V pangkat 1 di atas. Jadi hasil akhirnya adalah B sama dengan akar dari 64pi per 10. Nah, adik-adik, setelah kita dapatkan nilai A, B, dan C, karena berbentuk parabola, maka A tidak sama dengan 0, sehingga A sama dengan negatif 8V per 10, dan B sama dengan akar dari 64V per 10, dan C sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan kuadratnya Y sama dengan negatif 8V per 10 X pangkat 2 ditambah akar dari 64V per 10 dikali X. Nah, di sini C-nya sama dengan 0, tidak perlu kita tulis ya.